keluarga Kiki di sana daripada Kiki di sini ngapain? Enteng banget ngomong pulang kampung segala macam. Kemarin gue mau berhenti kerja, lo larang. Jangan kayak gitu, Ki. Lo kan di sini kan tugasnya udah tahu juga. Kemarin itu Andin kan bikin lo tuh double. Karena lo sayang sama Askara, jadi lo jagain Askara. Tapi kan yang ngurus rumahnya juga kan Kiki, dibantu sama gue. Gak boleh kayak begitu. Masa boleh lihat begini aja jadi melo bos gue berhenti kerja. Kalau badannya masih belum sehat bener, jangan dulu puasa kan, nggak apa-apa. Nanti baru besok lusanya aja yang puasa, ya. Aku sehat. Aku baik-baik aja, Nis. Aku senang puasa kok. Kan supaya dapat pahala. Ya besok masa puasa dulu ya, oke? Wah nggak mau. Ya udah boleh besok puasa lagi, tapi kalau nggak kuat jangan dipaksain, oke? Aduh banyak banget ini semua dikeluarin sama adek nih. Assalamualaikum. Gitu. Nina, ngapain? Jadi gini, saya ngajak Nina ke sini karena Nina kangen sama Askara. Askara, adek tuh lihat tuh. Hey, tuh dek. Lihat apa itu? Nih. Amin. Ini buat kamu. Mama kangen banget sama kamu. Tante ya. Tante kangen sama kamu sayang. Tante Rosa mana? Di kamar masih kayak enak badannya. Saya ke kamarnya ya? Ya. Mau diantar? Nggak usah, biar saya sendiri aja. Ya kamu sini aja dulu sama Askara ya? Iya, Nak. Mas. Mbak. Hei. Kamu apa kabar sih? Ayo dong Baron, angkat teleponnya. Kayak diangkat juga lagi. Kok bisa ya? Randy ketemu bukti-bukti lain. Gimana coba? Sekarang juga aku harus ikutin mereka. Aku harus ambil bukti itu dan menghancurkannya. Kalau enggak, nanti aku bisa jadi tersangka. Enggak. Aku nggak mau di penjara. Permisi Tante. Tante maaf, saya boleh masuk nggak ya? Loh, Elsa, masuk, Sa. Masuk. Permisi Tante. Loh, kamu balik lagi, Tante. Sa. Ya ampun Tante. Kok jadi makin drop gini sih? Padahal tadi sore Tante masih lumayan fresh loh Tante. Ini sebenarnya ada apa Tante? Mau duduk sini. Sedang. Saya di sini. Iya. Ya tadi Tante bilang Tante cuma kecapean aja. Oke, Sa. It's okay. Kamu gak usah khawatir. Nggak mungkin Tante Rosa cuma kecapean. Ini pasti ada hal lain. Pokoknya gue harus berhasil bujuk Tante Rosa biar curhat. Karena gue tahu, sebenarnya Tante Rosa itu butuh teman untuk mendengarkan masalahnya. Tante, sebelumnya saya minta maaf kalau kesannya saya memaksa untuk Tante bicara sama saya. Tapi nggak apa-apa banget loh Tante. Kalau memang ada masalah, boleh cerita sama saya. Ya mungkin aja dengan cerita, Tante jadi bisa lebih tenang. Elsa benar. Mungkin kalau aku membicarakan masalahku ke Elsa, hatiku bisa lebih tenang. Karena ada teman berbagi pikiran. Apa aku cerita aja ya soal kegundahan hati aku ini. Tapi kalau aku cerita, Elsa jadi tahu soal Sekar. Dan artinya jadi tahu aib keluarga aku dan Mas Hartawan. Aku benar-benar gak mungkin membongkar aib ini. Walaupun aku tahu Elsa sekarang orang yang amanah. Tante, ada apa sebenarnya Tante? Tante baik-baik aja kan? Iya, Sa.
Ya mungkin karena Al lagi jauh nggak ada di rumah, terus ya banyak yang mesti tante urusin, masalah pekerjaan yang Al tinggalkan juga, anak-anak juga mungkin capek aja kali Sa. Bener deh, tante nggak kenapa-napa. Nggak mau cerita aja tante sama saya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang belum mau cerita, nggak apa-apa tante. Yang penting saya doain tante supaya cepat pulih, cepat fit lagi. Pokoknya apapun mau cerita, saya siap. Saya pasti akan selalu dengerin kok. Thank you, Sa. You're very sweet. I will. Makasih ya, Sa. Walau saya nggak bisa curhat sama kamu, tapi hati saya sedikit lebih tenang. Saya benar-benar nggak bisa cerita masalah ini sama siapapun. Yang paling aku takutkan adalah kalau Al tahu masa lalu kelam bapaknya. Selama ini Al taunya ayahnya seorang yang sangat baik tanpa cacat. Aku tidak ingin Al membenci papanya, membenci orang yang sudah meninggal. Biarkan Mas Hartawan tetap sebagai sosok sempurna di mata Aldebaran. Tante, Ya. maaf, saya kesini sama Nina. Oh, Iya, Nina kangen banget sama Askara. Tadi Iya Pak, waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, di sini semuanya baik-baik saja. Bapak gimana kabarnya? Oh iya betul Pak. Ya soal dokumen ini sih benar-benar kuat Pak. Jadi ini bisa menggiring kita untuk bisa menemukan siapa pelaku itu Pak. Ya betul Pak, saya memegang dokumen aslinya Pak. Baik, baik Pak. Saya akan lakukan sesuai perintah Bapak. Assalamualaikum. Pak Al bilang apa? Iya, Pak Al menginstruksi kalau saya diminta untuk memegang dokumen ini. Terus nanti akan ada rekan yang ahli, rekan Pak Al untuk mengecek semua dokumen-dokumen ini, bukti-buktinya. Bagus dong. Ya, makanya nanti kita akan lakukan semuanya sesuai arahan Pak Al. Terus orangnya di mana? Kapan ketemunya? Nah itu dia, sayangnya orang ini masih ada di luar negeri. Katanya ada bisnis sana, tapi besok udah di Jakarta lagi. Jadi besok kita bisa serahin bukti ini ke dia. Jadi Pak Al mau langsung nangkep orang yang udah nyabotase kecelakaan mobilnya waktu itu? Iya, pastinya nanti akan melibatkan polisi. Tapi mungkin Pak Al juga pengen mengumpulkan dulu lebih jelas dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang ada. Dan Pak Al pasti pengen tahu langsung siapa orang yang sudah mencelakai dia dan keluarganya. Ya, yaudah, ke ruang saya dulu. Gawat, mereka menemukan bukti-bukti sabotase itu. Aku harus segera beritahu bos nih. Halo Bu. Bu, saya punya informasi terbaru Bu. Jadi begini Bu, Pak Randy itu mempunyai bukti-bukti autentik Bu tentang mobil Pak Al yang disabotase Bu. Iya, sebelum dia kecelakaan Bu. Bukti itu juga bisa mengungkapkan siapa pelakunya Bu. Dan yang lebih bahaya lagi Bu, besok itu temannya Pak Al akan mengusut tuntas tentang dokumen bukti-bukti tersebut Bu. Ini bisa berantakan Bu. Baik Bu, baik. Saya akan usahakan Bu. Saya akan laporkan ke Ibu kalau saya sudah bisa mengambil bukti-bukti itu Bu. Kenapa bukti kecelakaan itu berhasil ditemukan Randy sama timnya ya? Baron benar-benar gak bisa diandalkan. Aku harus ambil dokumen bukti yang dibawa Randy itu. Kali ini aku gak mungkin menunggu Baron. Kalau kelamaan nunggu Baron, salah-salah aku yang akan dipenjara besok. Enggak. Aku gak mau dipenjara. Aku gak bisa biarin itu terjadi. Tapi gimana ya? Cara aku ambil dokumen itu? Mana dokumennya ada dalam kantornya Al lagi? Lion, suaranya gimana? Lion,
Kakak Rena, Dede Askara kangen banget ya sama Mama Nina, sama Tante Nina. Iya. Iya. Soalnya Dede Askaranya seneng banget tuh, pasti kangen dia. Ada Askara lucu banget ya. Kayaknya ada Askara sayang banget sama Binina. Binina juga baik. Aku juga sayang sama Binina. Nih, masukin sini. Hei. Mas, tadi kalau nggak salah Non Rena bilang iya ya. Dia ngomong iya. Non Rena sekarang ngomongnya udah mulai lancar. Alhamdulillah. Binina senang banget. Binina doain biar lebih lancar lagi ya ngomongnya. Kamu pasti senang karena ada Ade Abizar ya. Sekarang. Ada Askara di sini kan? Semangat terus ya sayangnya. Aku memang semangat, Bi. Karena aku udah tinggal sama Papa. Ada Askara, Oma, dan semua yang ada di Pondok Pelita. Nanti kita sering ketemu ya, Bi. Makanya aku semangat terus. Ini terbang, gimana terbangnya? Gitu. Gimana terbangnya? Aku seneng banget ya Mas. Aku jadi bisa ketemu sama Askara sama Non Rena juga. Ya, kalau kamu seneng, aku juga ngerasa seneng banget. Tapi nanti ya, kalau Bu Rosa udah sembuh, aku ngomong sama Bu Rosa minta izin supaya kamu bisa sering kesini, main-main sama Askara sama Kakak Rena. Beneran Mas? Makasih ya. Kamu janji loh ya. Kok hati Kiki panas ya ngelihat Askara sekekerap itu sama Nina. Cemburu ya? Ya gimana gak cemburu Kiki ngeliat kayak gitu ya, meskipun Askara gak sedekat sama Mbak Andin ya sama Nina, cuma kan Kiki sebelum ngeliatnya Mbak Mir Kiki langsung melo. Ya wajar aja sih lu cemburu gitu. Gue juga kalau ada yang dekat sama Rena gue juga pasti cemburu. Cuman kan Nina itu yang nemuin Askara, jagain Askara, gantiin perannya Andin sebagai ibu. Ya walaupun waktunya singkat dan hidup mereka gak kayak di Pondok Pelita, ya mau gak mau Ki, kita harus terima, ya kan? Tapi Kiki gak bisa diginiin Mbak Mirna. Ya terus lu maunya gimana? Maunya gimana? Mulai sekarang lu harus pintar-pintar ngambil hatinya Askara biar lebih dekat lagi kayak dulu. Karena kan lu sama dia kan udah kepisah lama tuh. Jadi lu harus ingetin lagi tuh kebiasaan-kebiasaan dia. Apalagi sekarang kan Askara makin pintar, ya kan? Mbak Mir, gimana kalau ternyata nanti ibu langsung ngejadiin Nina jadi babysitternya Askara. Terus habis itu Kiki kerja apa Mbak Mirna? Masa Kiki makan gaji buta cuma mondar-mandir doang liat Askara sama Nina? Mikir lu kejauhan deh. Kalau kayak gitu caranya mending Kiki pulang kampung aja Mbak, nemenin keluarga Kiki di sana daripada Kiki di sini ngapain? Enteng banget ngomong pulang kampung segala macam. Kemarin gue mau berhenti kerja, lo larang. Jangan kayak gitu Ki. Lo kan di sini kan tugasnya udah tahu juga. Kemarin itu Andin kan bikin lo tuh double. Karena lo sayang sama Askara, jadi lo jagain Askara. Tapi kan yang ngurus rumahnya juga kan Kiki, dibantu sama gue. Gak boleh kayak begitu. Masa boleh lihat begini aja jadi melo mau berhenti kerja.